Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Aufa. Hari ini kita akan melanjutin bab kita di listrik statis, yaitu medan listrik. Seperti namanya medan ya, jadi kan kemarin si muatan proton atau elektron itu dia bisa memberikan gaya ya, jadi gaya tertentu gitu. Nah, seberapa jauhkah dia bisa nyampe gaya? Nah, area yang bisa dipengaruhi itulah yang disebut dengan medan listrik. So, jadi bagaimana cara menghitungnya? Let's check it out aja. Physics time. Seperti aku bilang tadi, kalau medan listrik itu adalah si Q2 ini kan dia dapat gaya tuh. Maka dapat gaya dari siapa? Dari Q1. Nah, kalau misalkan Q2-nya aku pindah, maka seberapa besar Q1 dapat mempengaruhi Q2? Nah, area yang dia masih bisa mempengaruhi Q2 itu yang kita sebut dengan medan listrik. Oke. So, kita bisa dapetin di sini arahnya bagaimana. Nah, arahnya karena di sini muatannya itu ada positif sama negatif, maka kita bagi. Untuk yang muatan positif, arahnya itu keluar ya. Ya, kalau orang yang positif itu kan mengeluarkan aura yang baiknya gitu ya. Sehingga muatan positif keluar. Kalau yang negatif ya masuk ya. Jadi kalau orang-orang yang negatif lebih baik diberi masukan-masukan kayak gitulah ya. Gitulah ya, mungkin ya. Oke, muatan negatif itu masuk. So, kita punya di sini ya, kalau contohnya ini positif sama negatif. Nah, maka dari positif masuk keluar menuju ke yang negatif kayak gitu. Hampir sama kayak magnet ya. Iya. Oke, untuk yang positif berarti dia keluar-keluar, kalau yang negatif berarti dia masuk-masuk. Kayak gitulah. So, itu tadi yang si gambaran-gambaran. Kalau yang aku tadi salah ngomong nggak ya? Nggak tahu lah. Pokoknya dia bertolak kayak gitulah ya. Nah, di sini gimana cara ngukurnya? Kalau kita punya Q, kemudian di sini ada muatan uji Q plus gitu ya, plus Q gitu. Nah, jaraknya R, kan si Q ini dapat F gitu ya. Nah, seberapa besar medan listriknya? Oke, kuat medan listriknya. Nah, dia besarnya adalah E ya, F dibagi Q yang kecil muatan uji ya. Sehingga kita dapat kalau F itu kan kaki Q per R kuadrat. Q besar, Q kecil ya, sehingga Q kecilnya menghilang, bisa kita ganti dengan kaki per R kuadrat. Oke, Q-nya hilang 1 ya, ini keterangannya. Oke, itu tadi tentang si medan listrik. Nah, untuk cara pengerjaan soal-soalnya yang sering keluar kayak gimana? Sebenarnya sama kayak gaya listrik. Kenapa? Karena kedua-duanya ini sama-sama vektor, jadi penjumlahan perkaliannya itu sama aja. Alias kalau kita pakai ya penjumlahannya aja ya. Jadi dia sama pengerjaannya. Ini salah satu contohnya. Oke, yang disuruh adalah menentukan medan listrik di titik A ya. Jadi di sini ada dua muatan plus min gitu. Kemudian disuruh nentuin yang A. Nah, sekarang kita lihat. Oke, pertama oleh plus itu kan keluar ya. Berarti dari titik A keluar ke sana dia dapat E1 ya, karena namanya E1. Kemudian yang min itu arahnya masuk, berarti arahnya ke sana ya. Ini namanya E2. Lihat penulisan aku ya, kalau kita nulisin F itu ada dua angka, F12, F21, F23. Tapi kalau E cukup satu huruf aja di bawah ya. Oke. Nah, di sini karena bentuk vektor ya udah kita secara vektor ya pakai metode jejer genjang. Kita dapetin EA itu ini. Nah, kita dapat E1 sama dengan E2 ya. Kenapa? Karena di sini besarnya sama-sama 2, kemudian jaraknya juga sama-sama 3 cm. Nah, plus minusnya dipakai enggak sih? Kalau kita menggunakan F dan E, di sini kan dia vektor. Nah, si dia vektor itu arahnya sudah ditentukan sendiri, sehingga dalam besarnya plus minusnya itu tidak berpengaruh. Oke, plus minus hanya menentukan arah. Sehingga kita dapetin E itu sama dengan kaki per R kuadrat, di mana Q-nya adalah 2 ya. 2, K-nya 9, kemudian ini kita kuadratin ya 3 cm jadiin meter. Jangan lupa yang mikro jadiin kolom gitu ya. So, kita dapetin 2 dibagi 9. Nah, 9-nya bisa kita coret nih, coret. Nah, kemudian 2 dikali 9 kurangi 6, 3 tambah 4, 7 gitu ya. Nah, kita dapat E itu 7. Ini baru E1 dan E2 ya, belum EA ya. Nah, EA itu gimana? Ya, akar E1 kuadrat E2 kuadrat plus 2E1 E2 cos theta. Tetanya yang mana guys? Nah, yang ini ya tetanya. Nah, kita lihat kalau 3 cm, 3 cm, 3 cm, maka ini segitiga sama sisi. Berarti setiap sudutnya itu 60 derajat. Kalau ini 60 derajat, ini berpelurus, maka tetanya adalah 120 ya. Karena 180 kurangi 60. So, kita dapetin di sini cosnya 120. Ini karena E1 sama E2 itu sama dengan E, aku tulis boleh ya gini. E kuadrat tambah E kuadrat itu 2E kuadrat.
kali E kuadrat ya, sehingga kita dapetin kayak gini. So, cos 120 itu setengah minus, karena di kuadran 2 ya, 2 dicoret aja, coret-coret, sehingga dapat 2E kuadrat ditambah E kuadrat dikali minus 1, berarti dikurangin ya, 2E kuadrat dikurangi E kuadrat, hasilnya adalah akar E kuadrat alias E, atau ini ya, kita bisa tulis kayak gitu. Oke, gampang bukan? Stay tune terus di channel Alfa. See you next time. Assalamualaikum.